Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi di lapangan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengevaluasi dua perda yang selama ini sudah berjalan. Dua perda itu adalah Perda Parkir Tepi Jalan dan Perda Parkir Tempat Khusus. Untuk hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dipimpin Irfan Wahyu Drajat membahasnya dengan Komisi di DPRD Yos Sudarso, Kota Surabaya. Hari ini, tanggal 17 Maret tahun 2021, Kadisub Pemkos membahas Raperda Tepi Jalan dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya, sebagai Pansus Raperda Parkir Tepi Jalan. Ketua Pansus Raperda Parkir Tepi Jalan adalah Abdul Goni Muklas Niam. Usai mengikuti rapat pembahasan Raperda Parkir Tepi Jalan di Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, kepada sejumlah wartawan, Irfan menjelaskan beberapa pointer Raperda yang sedang dibahas di Dewan. Di antaranya tentang pendapatan parkir, persoalan di lapangan, dan beberapa saran yang disampaikan wakil rakyat di forum Pansus. Berikut penjelasan Irfan Wahyu Drajat kepada Raja Warta. Menurut Undang-Undang 2008 itu harus dipisahkan antara perda pelaksanaan parkir dan tarifnya, sehingga ini adalah kelanjutan dari Perda 3 2018. Ada dua perda yang kita usulkan, yaitu Perda Tepi Jalan Umum, Parkir Tepi Jalan Umum, dan Perda Tarif Parkir Tempat Khusus atau yang dimiliki oleh aset pemerintah ya. Dan dua-duanya sedang berjalan di Pansus. Harapannya kami nanti tidak hanya masalah tarif ya, tapi juga menyelesaikan problem di lapangan seperti penggunaan teknologi cashless ya, e-payment, kemudian tarif progresif untuk keadilan, di mana sekarang ini masih sama antara 2 jam dengan 10 jam tarifnya, nah, nanti akan berbeda. Jadi tarif prinsipnya tidak naik, sama dengan tarif awal untuk 2 jam pertama. Baru ketika dia parkirnya lama, itu ada perlakuan tertentu supaya adil gitu ya, karena perda ini bukan hanya untuk mencari retribusi, tapi juga mengendalikan atau instrumen pengendali lalu lintas. Jangan sampai mereka lama-lama sampai menginap di jalan dan sebagainya, itu kan tidak adil. Terkait dengan pendapatan, tadi kan sempat ada kritik bahwa pendapatan bisa melebihi dari target. Ada yang mencapai 100 miliar. Oh ya, kalau melebihi dari sekarang pasti ya. Tapi kalau untuk TJU yang dibahas di Komisi Pansus ini ya, di Komisi C ini adalah tepi jalan. Tepi jalan itu adalah potensi kalau ada panjang jalan bertambah dan ada potensi baru bertambah kan. Jadi itu yang ya diharapkan tentu dengan adanya progresif ini ada transparansi ya, ada jukir yang bekerja lebih lama pun akan mendapatkan imbalan atau bagi hasil yang lebih banyak kan. Dan orang juga tidak parkir berlama-lama di jalan, yang sebenarnya adalah fungsi jalan itu adalah untuk lalu lintas sebenarnya kan. Pak, tadi kan sempat dibicarakan bahwa pendapatan parkir ini terlalu kecil. Tadi kan ada tantangan bisa 100 M lebih. Bagaimana pendapat Pak Irfan? Gimana? 100 terlalu kecil 35 ya. Ya sebenarnya kalau target kita toh nanti akan yang kita kembangkan itu pembayaran dengan non tunai ya. Jadi langsung ke bank, tidak ada tadi apa? Mungkin dugaan bahwa yang di lapangan dengan yang masuk ke atau storannya itu ada selisih dan berbeda ya. Nah ini nanti diharapkan memang ada kenaikan, paling tidak dibandingkan ketika tarif progresif ini belum berlaku. Tapi toh itu ada maksimalnya ya, karena memang kita tidak berlakukan hampir tiap jam gitu, tapi ada maksimalnya 6 jam. Jadi misalnya mobil 5.000, kemudian jam berikutnya 1.000, ya maksimal dia 6 jam ya berarti 5.000 tambah 4.000 kan gitu. Tapi jadi, tantangan itu masuk akal Pak, 102 miliar gitu, dari yang kok hanya 35 misalnya. Ya kalau pajak parkir mungkin ya, kalau retribusi itu kan bukan dasarnya dari jumlah kendaraan, tapi berdasarkan potensinya. Selama potensinya itu ini kan kalau setelah ada penetapan nanti kita akan trial ya. Nah, kita akan bicara ketika 2022 nanti bisa memprediksi dari uji coba atau pelaksanaan
perda itu gitu. Dari situ kita bisa mengkalkulasi, oh untuk tahun 2022 target naik berapa persen. Sementara Ketua Pansus Raperda Parkir Tepi Jalan Umum, Abdul Goni Muklas Niam dalam rapat bersama Dinas Perhubungan Kota Surabaya, menyampaikan beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan Dinas Perhubungan. Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, beberapa hal yang harus diperhatikan Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah kajian akademisi. Bahkan, politisi muda itu juga mengkritisi pendapatan parkir yang dinilainya sangat perlu ditingkatkan. Berikut pernyataan visual Abdul Goni kepada Raja Warta. Ya, tadi itu kita masuk pada substansi pasal pertama mengenai tentang artikulasi kendaraan. Teman-teman mempertanyakan karena di situ kan menyangkut terkait dengan roda 2 dan juga ada roda 3, kan harus detail secara keseluruhan. Semangat dibentuknya Raperda ini kan adalah ingin satu, paling tidak lalu lintas itu semakin tertib, walaupun ada pemasukan PAD nanti selanjutnya. Terus nantinya teman-teman ingin menanyakan sejauh mana, karena ini menyangkut masalah retribusi, kan butuh yang namanya kajian akademis. Kajian akademis nanti karena kita masuk pada substansi mengenai tentang retribusi, besaran retribusi itu, paling tidak itu bisa kita clearkan. Lah, tadi agak sedikit permintaan dari beberapa anggota pansus mengatakan bahwasanya, coba ya, kan di sini kan ada kurang lebih 1406 titik parkir. Coba kita mengestimate atau mengcoverkan dalam artian 100.000 sehari seperti apa. Kan itu dalam apa itu teman-teman anggota pansus lainnya juga ingin adanya real parkir. Jadi kalau bagaimana paling tidak itu mengatasi kebocoran parkir itu. Ini jelas sebenarnya kalau tepi jalan umum ya sebenarnya tidak ada parkir. Berarti selama ini Dewan melihat masih banyak kebocoran di lapangan tentang parkir, retribusi dan parkir. Ya selama ini kan ada plotting di wilayah tertentu kan. Ada contoh aja kan, salah satu mungkin ada beberapa teman yang punya usaha yang depannya sudah dikelola apa itu dibuat untuk parkir. Kita tanyakan sehari berapa, stok berapa. Itu salah satu paling tidak kita mengambil sampling seperti itu. Belum lagi yang tempat-tempat yang dilarang parkir tapi dibuat untuk parkir. Itu kan banyak. Maka dari itu agar tidak ada persoalan antara saling tuding menuding, agar ini paling tidak, apalagi dalam masa pandemi ini, paling tidak ada terobosan baru dalam rangka untuk menyuntik PAD kita ini bisa lebih. Tadi sudah dikemukakan kalau targetnya oke tahun 2020 kemarin itu ada 35 miliar untuk ini bukan anu ya, secara keseluruhan ya, itu 35 miliar paling tidak bisa lebih dari itu, bisa 2 kali lipat. Kan menarik. Ya. Tapi yang real paling tidak mentalitasnya di parkirnya harus data benar tuh. Lah kalau tetap paling tidak kalau sistemnya seperti ini ya kebocoran pasti ada. Maka dari itu tadi teman-teman juga menawarkan terkait dengan cashless dan sebagainya, membayar itu memakai semacam sistem online, kayak semacam model-model yang seperti itu. Kebocoran apakah bocoran itu bentuk kelemahan pengawasan dari Pemkot Surabaya? Kalaupun kita kan tidak bisa secara sepihak melihat seperti itu, kita ngukurnya kan simpel saja, kan banyak faktor yang kita melihat seperti itu. Makanya nanti biar tidak teteng aling-aling di sub ini menjadi alat dalam artian batu sandungan dan sebagainya, jadi korban fitnah dan sebagainya itu. Kayak misal tempo hari yang lalu kan usul bahwasanya di tempat-tempat pemerintah kota gratis dan sebagainya, buktinya di depan dokter itu Suwanti aja kan ada parkir. Coba omsetnya sudah berapa? Sejauh ini masuk ke pemerintah kota berapa? Kan ukurnya gampang. Ya kan, belum lagi di pasar-pasaran tuh di jalan itu kan bikin kemacetan juga tuh. Makanya tadi kita juga sempat singgung masalah parkir. Mas, dari 1.400 titik parkir yang ada, pendapatan realistis yang harus diperoleh oleh Pemkot Surabaya seharusnya apa? Secara logis saja kalau semisal per hari, oke lah, itu ada 2 shift, 200.000, ya kan? Kalikan 1.406, sudah berapa? Ya kan? Sudah berapa itu?
ya kan? Udah berapa? Kalikan semisal setak, udah ketemu berapa? Ya real toh. Lah kalau semisal itu, kalau semisal sistem parkir dan sebagainya kita enggak bisa seperti apa. Nah paling tidak sistem ini harus dibenahi. Secara akuntabilitas akan muncul namanya transparansi dan akan muncul namanya trust. Paling tidak pemerintah kota ini juga akan pembangunan juga akan semakin baik. Menurut Mas Goni rendahnya pendapatan retribusi parkir Pemkab Surabaya karena pengawasan atau sistemnya yang kurang. Ya sistem kan juga harus dibenahi memang. Sistem juga harus dibenahi, mentalitasnya, judulnya juga harus dibenahi, secara keseluruhan juga harus dibenahi. Sama-sama juga masyarakat.